Saya datang ke rumah sakit Darmais. Anda pernah dengar rumah sakit Darmais? Sakit apa di sana? Kanker. Bu, sakit kanker apa? Kanker rahim Pak Pendeta. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Apa kata dokter? Udah stadium akhir. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Wow. Maksudnya? Enggak ada harapan hidup Pak Pendeta. Ah yang benar? Benar Pak Pendeta. Wow. Jadi gimana respon ibu? Pak Pendeta, ketahuilah, biarpun dokter mengatakan gak ada harapan hidup, saya tetap beriman sakitku akan sembuh. Amin. Amin. Itu iman atau bukan? Bukan. Ayo dong, jangan terlalu jauh menyimpang lah. Itu iman atau bukan? Bukan. Makanya saya berani berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Iman itu bukan bicara menerima Bapak Ibu. Halo, jangan gagal fokus. Iman itu bukan bicara menerima. Iman itu bicara berkorban. Saya sentuh nalar Anda. 10 orang sakit kusta. Pernah baca? Pernah baca? Datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus. Berapa mereka sungguh percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mereka? Berapa? Lebih keras berapa? 10. Lebih berani. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang beriman? Kenapa Anda gak bilang 10-10-nya? Ayo dong. Kenapa Anda gak konsisten kalau begitu? Kenapa gak Anda bilang 10-10-nya beriman? Karena menerima itu bukan beriman. Terlalu banyak sekarang pengajaran sungguh menyedihkan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Mereka percaya sakitnya sembuh. Mereka semuanya sembuh. Tapi ketika mereka sembuh itu bicara menerima atau memberi? Menerima atau memberi? Menerima. Mereka senang. Mereka buat itu tujuan. Ngawur. Yang satu sadar, balik dia nangis menjerit dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Ada apa di balik statement sikap tubuhnya itu? Ada apa di balik itu? Ada mempersembahkan hidup. Dia bukan saja menerima kesembuhan, dia lanjutkan dengan mempersembahkan. Mempersembahkan itu menerima atau memberi? Satu yang beriman. Sakit sembuh bukan gambaran iman. Makanya saya berani katakan, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya dibereskan sedikit iman Anda dengan iman yang sehat. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Berapa yang membuat kesembuhan itu tujuan? 9. Berapa membuat kesembuhan itu jembatan? 1. Sembuh itu bukan tujuan, sembuh itu jembatan. Halo, 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan ada kemungkinan enggak diundang lagi. Tidak apa-apa, kebenaran harus nyampe. Karena setelah ini saya harus berhadapan dengan Tuhan. Aku tidak punya utang pada jemaat itu. Ini penting. Ini penting sekali. Dan ini akhir zaman. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya sedikit dari orang percaya itu beriman sungguh-sungguh, akhirnya sampai garis akhir. Hanya sedikit. Dan itu bukan gertakan. Itu pasti digenapi. Kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan juga mengendaki Anda nyampe di garis akhir. Katakan amin.
Sakit sembuh, puji Tuhan. Tapi itu bukan euforia tujuan. Itu masih jembatan. Anda dipulihkan ekonomi Anda, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan. Hidup berkenan di hadapan Dia, itu tujuan. Maka kritisi. Ibadah yang sejati itu bicara menerima atau memberi. Halo? Ibadah yang sejati itu bicara menerima atau memberi. Di atas memberi, berkorban. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Persembahkan, bukan bicara menerima. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Maafkan saya. Banyak gak gereja menekankan? Datanglah ke gereja yang sakit sembuh. Datanglah ke gereja apa kerinduanmu akan dijawab Tuhan. Datanglah ke gereja yang gak punya jodoh dapat jodoh. Datanglah ke gereja yang gak punya anak dapat anak. Amin, amin. Banyak gak gereja menekankan seperti itu? Jawab dong. Banyak gak? Itu bicara memberi atau menerima? Mengerikan sekali Bapak Ibu. Itu bukan ibadah sejati kalau gak boleh dibilang ibadah palsu. Jadi gak boleh sakit sembuh, boleh. Tapi jangan tujuan, jangan penekanan. Kalau itu dampak daripada iman kita yang mempersembahkan hidup ini kepada Dia, puji Tuhan. Tapi jangan itu tujuan, jangan itu tekanan. Orang ke Gunung Kawi cari kesembuhan. Orang ke Gunung Kawi bagaimana masalahnya dijawab. Orang ke Gunung Kawi bagaimana dipulihkan ekonominya. Itu ibadah Gunung Kawi. Orang ke Gunung Kawi cari kebenaran enggak? Jawab dong. Orang ke Gunung Kawi cari kebenaran enggak? Enggak. Yang ngeri. Jujurlah Bapak Ibu, yuk jujur. Jemaat mana lebih suka? Halo, jemaat mana lebih suka? Memberikan perpuluhan atau menerima kesembuhan? Jawab dong. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Nanti Tuhan Yesus nyanyi apa? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Mana ada pemeliharaan hubungan kepada Tuhan kalau bicara menerima. Jemaat lebih suka kesembuhan daripada memberikan perpuluhan. Jemaat lebih suka berkat berlimpah-limpah daripada berkorban. Padahal Alkitab berkata jemaat itu harus lebih suka cita memberi daripada bohong lu. Ini seringkali gak dikhotbahkan. Akhirnya jemaat itu gak bertumbuh dan menyedihkan dan menyakiti hati Tuhan. Kalau gak bertumbuh, nyampe 40 tahun itu bodoh. Yang ngeri gak nyampe, gugur di tengah jalan. Dan Tuhan tidak mau di antara kita itu gugur. Makanya diutus hari ini khotbah seperti ini. Walaupun Anda gak sukai. Ini penting. Lihat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya baca ayat 3 dan 4, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, karena bagus pertumbuhan jemaat Filipi. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Lanjut ayat 5. Ayat 5 ada aspek keterangan waktu enggak? Ada? Ada. Apa itu? Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari kapan? Mulai dari hari pertama sampai kapan? What next? Apa berikutnya? Itu masalah. Mulai dari pertama sampai sekarang. Berikutnya gimana? Itu masalah. Seringkali orang Kristen merasa puas sampai sekarang. Berikutnya gimana? Jujur Bapak Ibu ya. Mana lebih bagus? Mantan pemalas atau mantan rajin?
Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Mantan pembohong atau mantan jujur yang paling bagus? Ngerti kan? Ngerti kan? Kalau ngerti, kenapa malas Anda, marah Anda, bohong Anda belum mantan-mantan sampai sekarang? Ini bahaya. Mantan sakit kanker gak begitu hebat. Itu 10 orang sakit kusta, semuanya mantan kusta. Tapi 9 gak mantan hidup dalam dosa. Mantan sakit kanker tetap bisa masuk neraka. Mantan berdosa bisa masuk surga. Ini diam nyambung atau kurang? Ini penting. Maka di gereja jangan lagi penekanan sembuh kankermu, sembuh darah tinggimu, sembuh embayanmu, sembuh penyakitmu. Enggak. Sembuh bohongmu, sembuh malasmu, sembuh sakit hatimu, sembuh marahmu. Ini penting sekali. Nah, saya senang mulai banyak amin nih. Yang lain masih melotot. Sambil mikir kenapa pendeta begini diundang ya. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Ayolah. Makanya lihat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini tujuan. Masalahnya ini enggak dilihat jemaat Filipi yang sampai limit tertentu bagus rohaninya. Berikutnya hilang. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini tujuan. Apa itu? Dan inilah doaku. Kalau doaku itu bicara lampau, hari ini atau keakanan? Jawab dong. Keakanan. Supaya jemaat Filipi tidak mandek. Tapi move on. Apa itu doanya? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Ini pertama. Maafkan saya Bapak Ibu, halo. Maafkan saya Bapak Ibu. Kalau Anda nggak semakin mengasihi istrimu, kalau Anda nggak semakin mengasihi suamimu, pasti ada yang nggak beres dengan rohanimu. Absolut. Kalau Anda nggak semakin mengasihi istrimu, kalau Anda nggak semakin mengasihi suamimu, pasti ada error. Bukan mungkin, pasti. Bukti rohanimu bagus. Makin lama Anda makin sayang sama pasanganmu, walaupun makin lama makin kita kelihatan pencak silatnya. Nggak ada amin kalau khotbah begini. Kayaknya menderita mukamu. Kalau Anda makin kecewa dengan istrimu, halo. Kalau Anda makin kecewa dengan istrimu, makin kecewa dengan suamimu, bukan mungkin, pasti nggak beres rohani Anda. Pasti. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya sama Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Ini harus dikhotbahkan supaya jemaat itu jangan merasa jalan padahal mandek. Orang Israel jalan terus. Padahal kalau jalannya benar taat 40 hari. Ini jalan terus tapi jalannya muter-muter. Sampai akhirnya 40 tahun. Ini yang terjadi pada kita. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini tujuan. Sakit sembuh bukan tujuan. Miskin kaya bukan tujuan. Tahun ini punya mobil baru bukan tujuan. Tapi supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini penting sekali. Makanya orang Kristen itu harus dapat memilih apa yang baik. Maafkan saya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, maafkan saya. Kalau kita bangun pagi jam 4 pagi. Jam berapa? Pasti dengar 2 suara kan? Kalau nggak dengar bolot namanya. Suara pertama suara Tuhan. Anakku, anakku. Kau bangun hari ini bukan karena kekuatanmu.
melainkan karena kasih anugerahku. Naikkanlah pujian, angkatlah syukurmu, ambil Alkitab, bacalah. Kalau kau lakukan itu, kau ngerti apa yang baik. Tapi suara kedua suara siapa? Suara kedua suara siapa? Suara kita. Apa itu? Masih gelap. Lanjutkan tidurmu jilid kedua. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda kok yang saya maksud. Akhirnya kita tidur lagi. Gak tahu mana yang baiknya orang. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok. Ngorok. Jangan pura-pura gak dengar. Ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Iya, angkitkan. Malah sempat-sempat lagi mimpi makan capcay. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab tadi pagi, terus melayani sebagai worship leaders, melayani sebagai singers, melayani pemain musik, melayani penyanyi altar, penari altar, semuanya. Halo, itu namanya mengejek Tuhan. Halo, catat baik-baik. Tidak ada penyembahan kalau nggak didasari ketaatan. Catat baik-baik dong. Semua penyembahan di gereja tanpa ketaatan itu hanya manipulasi emosi. Catat baik-baik. Anda tiap hari malas baca Alkitab, terus Anda menyembah. Kaulah segalanya. Apa kata malaikat? Bohong. Iya, dari tadi malaikat kasih backsound. Karena banyak orang pembohong. Memuji nama Tuhan tapi gak sesuai dengan ketaatan. Itu yang saya bilang pernah di sini. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Kaulah gemetar-gemetar menyembahnya. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Dan pura-pura gak nyambung. Saya gembala jemaat di satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Ada pemain musik saya. Asal menyembah gemetar-gemetar. Tapi saya pernah temukan dia naik motor. Halo yang naik motor. Naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan namanya. Tolong tersinggung ya, tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa kan? Kalau Anda naik motor, ambil tekad malam ini. Kalau Anda naik motor, ambil keputusan malam ini. Apapun yang terjadi, gak ada alasan untuk melawan arah lagi. Itu keren daripada sakit sembuh. Karena ada unsur pertobatan. Mengapa jemaat Filipi akhirnya mandek? Dan yang paling bahaya, merasa maju, merasa naik kelas, padahal tetap di situ. Itu yang mengerikan. Makanya ini penting dan serius. Caranya bagaimana? Yuk kita buka Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, sama-sama kita baca Filipi 1 ayat 27. 1, 2, ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati jiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kalimat pertama paling penting. Apa itu? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Kekuatan hamba Tuhan, halo, kekuatan hamba Tuhan bukan makin bertambah kaya. Kekuatan hamba Tuhan tiap pagi bangun pagi bercermin pada firman Tuhan, berpadanan gak kita dengan Injil? Itu kekuatan. Saya sebagai suami berpadanan gak dengan Injil? Saya sebagai gembala berpadanan gak dengan Injil? Saya pengguna jalan raya berpadanan gak dengan Injil? Saya pembayar pajak berpadanan gak dengan Injil? Saya memberikan perpuluhan berpadanan gak dengan Injil? Saya berlaku dalam kehidupan sehari-hari berpadanan gak dengan Injil? Itu yang menolong kita terus move on. Gak bisa kita mengawasi diri kita kalau kita gak setiap hari bercermin, berpadanan gak kita dengan Injil. Termasuk dalam tutur kata,
menggunakan uang, pola pikir, tujuan hidup berpadanan nggak dengan Injil? Kalau enggak itu kita lakukan tiap hari, enggak sadar kita ada penyimpangan. Ada penyimpangan, itu yang mengerikan. Ada orang 10 tahun, 15 tahun melayani, ketika pemilihan ketua sinode berantem. Apa yang kau kejar? Ada 15 tahun, 20 tahun melayani, akhirnya punya istri simpanan. Ada 20-30 tahun melayani, akhirnya sakit hati sama jemaat, benci sama jemaat. Ini gagal fokus. Berpadanan gak kita dengan Injil? Ini lebih serius daripada sakit kanker. Ini lebih serius daripada keinginanmu gak dijawab. Ini lebih serius. Berpadanan gak dengan Injil? Makanya Bapak Ibu, kalau Anda gak ada gairah bangun pagi baca Alkitab, itu serius. Kalau Anda sakit kanker, gak serius sama sekali. Maka sakit sembuh itu bukan penting, tapi bertumbuh kepada tujuan itu penting. Caranya berpadanan dengan Injil. Selalu kita bercermin, apakah hidupku udah lari dari firman atau enggak. Itu yang serius. Maka berikutnya, kalau kita berpadanan dengan Injil, sama dunia itu bodoh, sama Tuhan itu cerdas. Cara sudut pandang dunia dengan surga seringkali bukan beda, berlawanan. Ayat 28. Sama-sama kita baca ayat 28, Filipi 1 ayat 28. 1, 2, ya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah, tetapi bagi kita, dan itu datangnya dari terbalik. Suami, papa, jangan merokok itu dosa. Apa kata suami? Setan lu, setan. Dibilang setan. Paling itu malaikat. Ngelarang ngerokok itu malaikat. Dibilang setan, sana lu. Begitu di kantor dia nggak punya rokok. Begitu di kantor dia nggak punya rokok. Lagi nyari temannya bilang, nyari apa lo? Aduh gue nggak ada rokok. Nih. Begitu ditawar rokok apa dia bilang? Puji Tuhan. Terbalik kan? Istri ngerokok dibilang setan. Orang dikasih rokok, puji Tuhan. Terbalik. Saya pernah jadi pimpinan sinode. Pimpinan sinode kumpul di Jakarta. Ada pembicara dari luar negeri untuk share. Sekitar 2 jam acaranya. Lebih kurang 2 jam istri saya telepon. Halo, istri saya telepon. Pak, udah selesai belum? Udah mah. Ini lagi ngobrol-ngobrol. Papa bisa cepat pulang gak? Ada apa? Ini penting. Oh ya, saya pulang. Beberapa pendeta liatin saya. Pak Riton ditelepon istri ya? Iya. Langsung pulang nih ya? Iya. Takut istri? Saya bilang enggak. Istri saya yang telepon. Bukan istri orang. Istri saya yang telepon. Kenapa kamu ngenyek? Saya bilang. Banyak orang kalau suaminya disuruh pulang sama istrinya. Itu bilang takut istri. Enggak, itu bagus. Bapak-bapak lihat saya. Itu bagus. Ada pendeta bilang apa? Pak Riton tahu nggak? Kalau saya lihat handphone saya bunyi, saya lihat nama istri saya nggak angkat. Saya bilang lu kesurupan. Saya takut istrimu telepon lu nggak angkat. Istri konglomerat telepon lu angkat. Mau dibawa kemana hubungan kita ngawur. Nyeletuk pendeta lain. Pak Riton itu DKI. Saya bilang apa DKI? Dibawa ke tiap istri. Saya bilang gak masalah. Kalau saya tidur tiba-tiba saya melorot. Saya dibawa ke tiap istri saya. Gak ada masalah. Saya takut Anda dibawa ke tiap istri orang. Itu baru kesurupan. Kalau dibawa ke tiap istri gak ada masalah sama saya. Jangan yang bagus Anda ejek. Yang gak bagus Anda puji. Ini kan ngawur. Di kalangan hamba Tuhan. Di kalangan hamba Tuhan.
Saya bilang sama dia, catat ya, catat baik ya. Kalau lu sakit, saya bilang sama pendeta-pendeta nih, kalau lu sakit, gua nggak repot, istri lu repot. Kalau lu meninggal, gua nggak merasa kehilangan, istri lu merasa kehilangan. Catat baik-baik. Setelah Tuhan berhak atas saya, berikutnya istri saya berhak atas saya. Tuh nggak ada amin, bapak-bapak. Kayaknya menderita muka Anda. Halo, jangan yang bagus Anda bilang jelek. Jangan yang jelek Anda bilang bagus. Berarti kita nggak menggunakan pikiran Allah. Orang bilang itu tanda kebinasaan, kita bilang itu tanda kehidupan. Karena kita selaras dengan Injil. Mulai kita lihat apa kata Injil mulia, itu mulia sama kita. Suami istri adalah satu, itu mulia. Maka setelah Allah berhak atas saya, berikutnya istri saya. Kalau anak saya ngadu, papa, mama gini. Iya. Kamu jangan ada berhak melawan mamamu. Tapi gini, iya. Catat, saya bilang, kalian anak-anakku boleh meninggalkan saya. Mamamu gak bisa meninggalkan saya. Mati kering nanti saya. Karena suami istri satu, bukan bapak anak satu, bukan ibu anak satu, suami istri satu. Kalau anak-anak saya melihat kami papa mamanya begitu takut akan Tuhan, itu contoh khotbah yang bagus sekali buat anak-anak terhadap rumah tangga mereka nanti. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Lanjut. Anda kalau baca dalam bahasa Yunani ada bicara konstruktif. Dalam bahasa Yunani ada kesejajaran ini. Kalau jemaat merasa sukacita, dikaruniakan, percaya, bagus. Tapi bisa enggak kita mengalami sukacita ketika kita dikaruniakan penderitaan juga? Ini seringkali orang Kristen sulit. Halo, penderitaan juga karunia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk dia. Orang Kristen, catat baik. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada mengalami kenyamanan. Catat baik-baik dong. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada kenyamanan. Filipi 2 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, supaya kau rasakan Allah hadir. Kalau Anda takut berbuat dosa karena ada pendeta, Anda sampai titik awal boleh, bayi rohani boleh, tapi berikutnya itu ngawur. Anda harus jangan berbuat dosa walaupun gak ada pendeta. Karena ada Tuhan di situ. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi, Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta dengan kita. Walaupun gak ada hamba Tuhan, tetap kita gak main-main dalam dosa. Saya pernah membimbing orang sampai dia memberi diri sekolah teologi. Tapi orang ini karakternya sulit sekali. Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah teologi. Semester ketiga dikeluarkan. Begitu saya ketemu lagi, saya lihat dia di kejauhan, dia lagi merokok. Saya ketemu, salam, tiba-tiba dia umpetin rokoknya. Kalau nggak ada pendeta dia berani merokok. Padahal Tuhan ada nggak? Ada. Saya bilang kamu menghina Tuhan. Ada pendeta lu takut. Nggak ada pendeta padahal Tuhan lu nggak takut. Itu bahaya. Apa kabar? Baik Pak. Langsung saya bilang apa? Pantat lu berasap. Rokok mana bisa diumpetin, kan asapnya naik. Kalau mau umpetin rokok, telan rokoknya biar berasap di perut. Kalau saya bilang menyedihkan kamu. Jangan kita mengerjakan keselamatan takut dan gentar karena ada orang. Biarpun gak ada orang, biarpun gak ada hamba Tuhan, ada Tuhan di situ.
Sehingga kita tidak berbuat dosa. Contoh Yusuf. Yusuf kerja di rumah Om Potifar. Om Potifar tugas ke luar negeri. Tante Potifar menyuruh pembantunya pergi semua. Alkitab berkata rumahnya sangat sepi. Rumahnya sangat sepi. Tante Potifar menggoda Yusuf untuk berzina. Kalau mereka berzina nggak ketahuan. Tapi Yusuf tetap meninggalkan. Ini dia. Makanya ayat 14. Filipi 2 ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu. Baca Alkitab tiap hari. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berikan perpuluhan dengan disiplin. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ke gereja dalam keadaan hujan gede. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena salah satu ciri utama orang tidak move on adalah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 5. Ini penting sekali. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus berkata hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan seterusnya? Karena jemaat Filipi berikutnya karena ada masalah dan kesulitan. Tidak menaruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus dalam perjalanan kehidupan rohani mereka. Tapi masing-masing menaruh pikiran masing-masing. Menaruh pikiran sakit hati masing-masing. Yang gak bertumbuh, gak move on Anda. Dan itu akhirnya terjadi roh pemecah. Dalam kehidupan kita bersama. Mulai dalam rumah tangga. Dalam gereja, hendaklah kita dalam hidup kita bersama dalam keluarga, dalam berjemaat, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pasti Anda bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, semua penyembahan bobotnya hanya verbal. Lip service tidak berdampak. Makanya perhatikan mana yang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Atau doa yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Mana yang benar? Doa orang yang benar atau doa yang benar? Apanya yang benar? Orangnya. Kalau Anda suka bertengkar di rumah tangga, maki-maki di rumah tangga, penyembahan Anda itu mengejek Tuhan. Kalau Anda masih malas, Anda suka bohong, penyembahan Anda itu mengejek Tuhan. Makanya dalam perjalanan rumah tangga Anda, bergereja Anda, berjemaat, dalam pekerjaan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau enggak, tanpa sadar kita sedang enggak bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, jadi gangguan bagi yang lain. Maka penutup, caranya bagaimana? Bacaan kita tadi ayat 10-11. Filipi 3 ayat 10-11. Yang pertama apa? Yang kukendaki ialah. Filipi 3 ayat 10 apa? Yang kukendaki ialah. Catat baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Datang ke gereja itu bukan supaya Tuhan tahu masalah kita. Gak usah Anda kasih tahu, dia tahu. Dia maha tahu. Maka penekanan kita ke gereja adalah Tuhan celikkan aku untuk mengenal Engkau. Karena kekristenan yang benar, bertumbuh dengan benar, move on, itu titik berangkatnya harus dari mengenal dia dengan benar. Tanpa pengenalan dia akan benar, kita akan ngawur dan ngaco. Mengenal dia dengan benar. Yang berikutnya apa? Kuasa kebangkitannya. Mau enggak kita sepakat Bapak Ibu bahwa Yesus mati menggantikan kita? Yang setuju katakan amin. Yesus mati menggantikan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi dia mati hidup lagi enggak? Jangan hanya matinya menggantikan kita. Dia punya kuasa kebangkitan, dia hidup. Maka hidupnya pun harus menggantikan kita.
Nggak fair, matinya menggantikan kita, hidupnya nggak menggantikan kita. Makanya Kristen itu harus mau bertumbuh. Dengan aku makin berkurang, Yesus makin bertambah.